Oke, jadi setiap saya memberikan informasi mengenai sebuah event atau pelatihan, sertifikasi, atau beasiswa, pasti banyak dari kalian yang bertanya, Pak, untuk siswa kapan nih? Kenapa sertifikasinya hanya untuk mahasiswa? Atau, Pak, kalau yang udah lulus gimana nih? Boleh ikut nggak? Nah, itu terjadi biasanya karena event yang memang hanya untuk segmen tertentu, teman-teman. Misalnya beasiswa untuk mahasiswa, atau khusus untuk yang udah lulus dan sedang mencari kerja. Nah, di video kali ini, saya bakalan kasih informasi ke kalian mengenai program pelatihan coding gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Mau itu kalian yang masih sekolah, mahasiswa, yang udah lulus, atau bahkan untuk bapak ibu pengajarnya sekalipun. Ya, program pelatihannya ini dinamakan dengan DBS Foundation Coding Camp. Program apa itu dan gimana cara ikutannya? Kita akan bahas di video kali ini. Makanya teman-teman tonton terus sampai akhir ya. Selamat datang kembali teman-teman di channel WPU, masih bersama saya Sandika Galih. Oke, jadi yang pertama-tama nih, apa itu DBS Foundation Coding Camp? Jadi ini adalah sebuah program pelatihan coding yang dilaksanakan full secara online, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia di bidang teknologi informasi. Dan program ini merupakan bagian dari DBS Foundation, sebuah yayasan milik Bank DBS yang berfokus untuk menciptakan dampak, meningkatkan taraf kehidupan, dan mempersiapkan masyarakat untuk masa depan melalui berbagai program kewirausahaan dan juga program pelatihan keterampilan. Salah satunya melalui program pelatihan coding ini. Nah, jadi di DBS Foundation Coding Camp 2023 ini, DBS bekerja sama dengan Decoding akan memberikan kita beasiswa pelatihan coding untuk jalur belajar back-end developer dan juga DevOps Engineer mulai dari level dasar, level pemula, menengah, sampai mahir, teman-teman. Yang untuk informasi lebih detailnya, kita bakalan langsung aja kunjungi websitenya. Teman-teman langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini atau lihat tulisan yang ada di layar ini. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita udah ada di websitenya. Sekali lagi URL-nya ada di decoding.id/dbsf-coding-camp. Di sini teman-teman bisa lihat penjelasan singkat mengenai coding camp-nya. Ya, kalau kita baca, katanya DBS Foundation Coding Camp adalah sebuah program pelatihan coding secara online untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia di bidang teknologi informasi. Jalur belajar pada coding camp ini ada dua. Teman-teman bisa pilih back-end developer dan juga DevOps Engineer. Nanti belajarnya itu mulai dari dasar, pemula, menengah, sampai dengan mahir. Dan ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, tapi diprioritaskan untuk kalangan menengah ke bawah yang terbagi menjadi 3 kategori. Ya, jadi ada tenaga didik, pelajar, dan juga masyarakat umum. Ya, jadi sekali lagi, ini bisa siapapun mendaftar. Nggak perlu teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah saja. Dan kalau teman-teman ikutan coding camp ini, ada beberapa benefit juga yang bisa didapetin. Yang pertama itu teman-teman bisa dapat akses materi belajar yang berstandar industri global. Lalu teman-teman nanti setiap menyelesaikan materinya itu akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Nah, terus ini yang paling saya suka ya, kita akan dapetin sesi code review. Jadi kalau kita disuruh ngerjain tugas kita tuh nggak hanya dikumpulin aja, tapi di-review juga, sehingga nanti ada feedback yang bisa kita dapetin. Terus kita akan dapat forum diskusi ya antara sesama siswa atau peserta. Dan juga nanti kita bakalan dapat bimbingan secara live, secara online tapi live ya, dari para fasilitator yang keren-keren. Tapi ini nanti khusus untuk kalian yang lolos ke tahap menengah dan juga tahap mahir. Itu ya teman-teman ya, sekarang kita lihat mengenai materi apa yang bisa kalian pilih. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat materi pelatihannya ya, detail dari materi pelatihannya. Sebelah kiri ada backend developer, sebelah kanan ada DevOps Engineer. Ya, jadi silakan teman-teman yang tertarik langsung pilih aja salah satu dari ini. Kita akan coba lihat detailnya salah satu aja. Saya akan coba buka yang backend developer.
Ya, jadi kalau teman-teman klik, nanti teman-teman akan diarahkan ke dashboardnya di coding. Dan kalau misalkan kalian belum punya account-nya, nanti diminta untuk membuat dulu account di platform ini. Setelah itu, setelah daftar, nanti teman-teman disuruh milih profilnya apa, apakah pengajar, pelajar, atau umum. Nah, saya akan coba karena saya dosen, saya mau pilih yang pengajar. Ya, silakan teman-teman sesuaikan aja dengan profil teman-teman masing-masing. Klik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat detail dari materi yang akan dipelajari. Ya, yang langsung bisa diakses setelah teman-teman daftar ada dua. Ada materi dasar dan materi pemula. Untuk yang backend ada 3, belajar dasar pemrograman JavaScript, lalu belajar membuat aplikasi backend untuk pemula, dan ada juga kelas Cloud Practitioner Essentials. Ya, dan untuk DevOps Engineer ada 2, kelas belajar dasar DevOps, dan juga kelas belajar jaringan komputer untuk pemula. Nah, kalau pengen lihat detail dari masing-masing kelasnya, teman-teman juga bisa klik aja di sini, pilih salah satu. Nah, nanti kita masuk ke sini. Ada informasi mengenai kelasnya. Ya, teman-teman, jadi silakan dipelajari, dipilih dulu mana yang kira-kira cocok untuk teman-teman masing-masing, minatnya kemana, senengnya kemana, baru nanti langsung dipilih ya. Sebelum kita lanjutkan pendaftarannya, saya mau kembali dulu ke websitenya Coding Camp. Kita akan lihat di bagian jadwal atau timeline. Mari kita kembali dulu ke sini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada timeline. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang teman-teman harus perhatikan supaya nanti nggak ketinggalan atau telat ngikutinnya. Yang pertama adalah masa registrasi. Ya, masa pendaftaran itu sebetulnya sudah mulai dari sejak bulan lalu ya, dari 25 Januari 2023 sampai nanti nih masih agak lama nih ya, sampai 25 Mei 2023. Jadi meskipun pendaftarannya masih lama, saya sarankan teman-teman untuk segera mendaftar. Kenapa? Karena lihat nih, di poin kedua, kita dikasih masa waktu untuk belajar dan menyelesaikan kelas basic dan beginner tadi. Nah, masa aksesnya itu mulai dari 25 Januari sampai 31 Mei. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman daftarnya mepet-mepet ke akhir, waktu penyelesaiannya itu sangat singkat. Nah, kalau nggak selesai gimana? Nah, kalau nggak selesai, teman-teman nggak akan dapat kesempatan untuk lanjut ke kelas berikutnya atau ke tingkat berikutnya. Gitu. Karena setelah 31 Mei, nanti kita akan diseleksi siapa yang boleh untuk dapetin kelas berikutnya. Sayang banget kalau misalnya teman-teman karena waktunya mepet, kelasnya nggak selesai. Nanti di 2 Juni 2023, itu pengumuman siapa yang lolosnya. Begitu dapat pengumuman, begitu kalian lolos, kalian langsung dikasih akses untuk belajar kelas intermediate-nya. Nah, ini masa belajarnya atau masa aksesnya itu dari mulai 2 Juni sampai 25 Agustus 2023. Nah, dan mulai kelas intermediate dan kelas expert nanti, kita akan dapat live session, di mana di sini akan ada pemateri-pemateri yang ahli di bidangnya untuk menyampaikan wawasan seputar topik yang lagi kita kerjakan ya. Akan ada sebanyak 8 kali tuh dari mulai tanggal 12 Juni sampai 18 Agustus. Yang menurut saya ini sayang banget kalau misalnya kita lewatin. Dan ini perhatikan teman-teman, setelah nanti masa waktunya habis di tanggal 25 Agustus, berikutnya adalah pengumuman beasiswa kelas expertnya. Jadi kalian nunggu dulu sekitar seminggu ya. Baru di tanggal 5 September ada pengumuman siapa yang lolos ke tahap berikutnya atau ke beasiswa berikutnya. Kalau lolos, kita akan dikasih akses untuk belajar di kelas expertnya dari mulai 5 September sampai 3 November 2023. Dan di masa pengaksesan kelas expert ini, kita juga akan dapat lagi live session sebanyak 8 kali. Nah, ini keren banget nih. Dari mulai 5 September sampai 3 November. Ya, setelah ini, kalau semua kelas yang lolos, kalian bakalan dapat banyak banget sertifikat. Ya, jadi tolong tanggal-tanggalnya diperhatikan, jangan sampai kelewat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu petunjuk teknis. Ya, ini tahapan yang harus kalian lakukan untuk dapetin beasiswanya. Ini perhatikan juga nih teman-teman. Pertama, daftar tadi ya. Kita akan lanjutkan daftarnya nanti setelah kita baca petunjuk teknisnya. Setelah berhasil daftar, kita akan langsung dapat email konfirmasi yang berisi penerimaan dan cara akses ke kelas basic dan beginnernya. Ya, silakan teman-teman langsung akses, langsung pelajari, dan dikerjakan semua latihan dan submissionnya. Kalau misalnya kita berhasil menuntaskan semua kelas yang dikasih sampai dengan 31 Mei, nanti kita akan masuk ke seleksi penerimaan beasiswa berikutnya di kelas intermediate. Nah, mungkin dari kalian ada yang nanya, Pak, kriteria lolos seleksinya apa? Kita lihat di sini ya. Nah, di sini.
Seleksi penerimaan beasiswanya itu berdasarkan pada rating kelulusan dan durasi belajar di kelas basic dan beginner. Jadi nanti dilihat seberapa bagus penyelesaian kalian dan seberapa cepat kalian nyelesain kelasnya. Jadi begitu dapat akses, langsung segera kerjakan apa yang diminta. Nih, diminta tuntaskan kelas basic dan beginner sebaik mungkin, baik dari segi kualitas submission, ya ada tugas akhirnya, maupun waktunya. Oke, jadi itu tolong diperhatikan teman-teman. Nah, sekarang kalau udah tertarik banget, kita coba lihat cara pendaftarannya gimana. Ya, sekarang kalau kita klik lagi di sini, kita akan diarahkan kembali ke halaman pendaftarannya tadi setelah kita milih jalur. Ya, sekali lagi saya mau pilih yang backend aja, terus klik tombol selanjutnya. Nah, baru di sini nanti kita akan diminta untuk melengkapi data diri kita. Tolong isi data diri yang benar ya. Mulai dari masukin nomor handphone yang benar. Kalau misalnya nomor handphonenya terhubung ke WhatsApp, langsung checklist di sini. Jenis kelamin, pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya kebetulan kan tadi pengajar ya saya pilihnya. Untuk guru itu diminta NUPTK. Kalau saya pilihnya dosen, nanti diminta NIDN. Itu silakan aja masukkan NIDN-nya. Oke, terus nanti masukin nama instansinya, nama sekolah atau universitas teman-teman, lalu domisili. Berikutnya ada pilihan kebutuhan khusus, dan terakhir di sini kita informasikan dari mana kita tahu informasi mengenai DBS ini. Silakan masukin aja yang sesuai. Kalian boleh pilih lebih dari satu, misalkan dari sosial medianya di coding, Instagram, YouTube, TikTok misalnya, dari website, dari teman, atau teman-teman bisa masukin aja di sini taunya dari channel YouTube WPU atau dari Sandika Gali dari saya. Nah, silakan masukkan aja. Dan kalau sudah, langsung aja klik tombol daftar. Jadi silakan lakukan pendaftaran sebelum waktu pendaftarannya berakhir. Oke teman-teman ya, jadi tadi itu penjelasan mengenai programnya dan juga cara daftarnya. Berikutnya saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin aja jadi pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama, ini mungkin ada yang nanya lagi nih, Pak ini programnya berbayar atau tidak? Ya sekali lagi saya ulang, program ini gratis ya karena ini merupakan beasiswa dari DBS Foundation. Yang artinya sebetulnya kalian harusnya bayar tapi udah dibayarin duluan sama pihak DBS-nya. Jadi buat kalian tuh nggak ada alasan lagi untuk nggak ikutan. Yang kedua, ini metode belajarnya gimana Pak? Apakah offline atau online? Oke, jadi metode pembelajaran di DBS Foundation Coding Camp 2023 ini sepenuhnya online dan juga self-paced. Jadi kalian yang nentuin sendiri kapan mau mengerjakan latihannya, membaca materinya, dan seterusnya. Materinya dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama 24 jam menggunakan modul belajar dari Decoding. Tapi teman-teman ingat, ada batasan waktu akses sesuai dengan timeline yang udah kita lihat tadi. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar kegiatan ini di luar dari yang tadi sudah kita bahas, langsung aja teman-teman kirim pertanyaannya ke dbs@decoding.com supaya nanti dijawab sama teman-teman dari panitia eventnya. Baik teman-teman ya, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman untuk daftar sebelum tanggal yang tadi tertulis di websitenya. Dan sepertinya setelah video ini tayang pun penutupannya masih lama gitu ya. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk belajar di kelas dasar dan juga pemulanya. Nah untuk daftarnya, teman-teman langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini atau kunjungi decoding.id/dbsf-coding-camp. Sekali lagi itu aja, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.